Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdul Hamid bin Mahmud, dia berkata, waktu itu saya sedang bersama Ibnu Abbas ketika ada seseorang pria datang menemuinya. Wahai Ibnu Abbas, kami pergi menunaikan ibadah haji. Pada saat kami berada di Bukit Safa, salah satu kawan kami meninggal dunia. Lantas, kami menggali kuburan untuk memakamkannya. Setelah lubang kuburan jadi dan kami hendak memakamkannya, kami dikagetkan dengan keberadaan ular hitam besar di liang lahat. Lalu, kami membuat galian yang baru, tapi kejadiannya tetap sama. Ada seekor ular hitam di dalam liang lahat. Lantas, kami pun membuat lubang baru lagi, dan kejadian yang sama pun terulang lagi. Kemudian, kami meninggalkan jasad kawan kami itu dan pergi ke sini untuk menemuimu, untuk menanyakan apa yang mesti kami lakukan. Ibnu Abbas berkata, itu adalah amal perbuatan yang pernah dilakukan oleh kawan kalian tersebut. Pergi dan kuburkan saja kawan kalian itu di salah satu lubang yang telah ada. Demi Allah, sungguh dimanapun di muka bumi ini kalian membuat galian kuburan untuknya, maka hal yang sama akan selalu terjadi. Akhirnya, kami pun menguburkan kawan kami itu di salah satu lubang yang ada. Kemudian, setelah pulang dari haji, kami datang menemui istri almarhum untuk menanyakan kepadanya tentang apa sebenarnya yang pernah dilakukan oleh almarhum. Si istri berkata, dia adalah seorang penjual makanan. Setiap hari, dia mengambil jatah makanan untuk keluarganya. Kemudian, dia mengambil bubuk gandum lalu dia campurkan ke dalam makanan keluarganya. Adapun dia sendiri memakan makanan untuk keluarganya yang dia ambil. Selanjutnya, Ahmad bin Nasih al-Misisi bercerita, ada seorang syekh ahli ibadah yang soleh. Dia memiliki keluarga. Setiap sore, dia pergi keluar menjajakan benang hasil pintalannya. Setelah laku terjual, lantas dia menggunakan uangnya untuk membeli makanan buat keluarganya dan kapas sebagai bahan untuk membuat benang. Pada suatu hari, setelah benang hasil pintalannya laku terjual, ada salah satu sahabatnya menemuinya dan menyampaikan kondisinya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Lalu, dia menyerahkan uang hasil penjualan benang kepada kawannya, lalu ia pun pulang ke rumah. Lantas, keluarganya bertanya kepadanya, mana makanannya, mana kapasnya? Ia pun menjawab, tadi si Fulan menemuiku dan menyampaikan bahwa dirinya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Lantas, uangnya saya berikan kepadanya. Lalu, apa yang kita lakukan sementara kita tidak punya apa-apa? Kata keluarganya. Kebetulan, di rumahnya ada nampan yang sudah pecah dan sebuah kendi. Lalu ia pun mengambilnya dan membawanya ke pasar untuk dijual. Akan tetapi, tidak ada satu orang pun yang mau membelinya. Lalu, lewat seorang yang membawa ikan dengan menggembung besar yang sudah tidak ada satupun orang yang mau membelinya. Bagaimana kalau kita berteran antara barangmu yang tidak laku itu dengan barangku yang tidak laku ini? Kata si pemilik ikan menawarkan kesepakatan. Dia pun setuju. Lalu dia menyerahkan barangnya kepada si pemilik ikan, dan si pemilik ikan menyerahkan ikan yang dia bawa kepadanya. Setelah itu, lantas ia membawa ikan itu pulang ke rumah. Akan kita apakan ikan ini? Tanya keluarganya sesampai di rumah. Dipanggang saja, lalu kita makan. Semoga Allah mendatangkan rezeki untuk kalian, jawabnya. Lantas, mereka pun membelah perut ikan tersebut. Ternyata, di dalamnya mereka menemukan sebuah mutiara. Lalu mereka
memberitahukan hal itu kepada seorang syekh. "Wahai syekh, coba lihat, apakah mutiara itu berlubang atau tidak? Jika sudah berlubang, berarti mutiara itu punya seseorang. Akan tetapi, jika belum berlubang, maka itu berarti rezeki dari Allah buat kalian." Setelah dilihat, ternyata mutiara itu masih utuh dan belum berlubang. Keesokan harinya, dia membawa mutiara itu ke salah satu kawannya yang berprofesi sebagai penjual batu mulia. "Dari mana engkau mendapatkannya?" tanya kawannya itu setelah dia memperlihatkan mutiara tersebut kepadanya. "Ini adalah rezeki yang dikirimkan oleh Allah kepada kami," jawabnya. "Harga mutiara ini bisa mencapai 30.000, tapi saya tidak sanggup membayarnya. Coba bawa dan tawarkan mutiara ini kepada si Fulan. Dia lebih sanggup membeli mutiara ini daripada saya," kata kawannya itu. Lantas, dia pun membawa mutiara tersebut kepada orang yang dimaksud. "Wahai Fulan, dari mana engkau bisa mendapatkan mutiara ini? Mutiara ini sangat berharga dan sangatlah mahal," kata orang tersebut. "Ini adalah rezeki yang dikirimkan oleh Allah kepada kami," jawabnya. "Nilai harga mutiara ini mencapai 70.000, tidak lebih dari itu. Bawa kemari orang yang akan membawakan uangnya ke rumahmu," kata orang itu. Lalu, orang itu menyerahkan uang 70.000 kepadanya. Kemudian, dia memanggil tukang panggul untuk membawakan uang itu ke rumah. Setibanya di rumah, Allah mengirim seseorang peminta kepadanya. "Tolong beri saya sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepadamu," kata si peminta tersebut. "Kemarin, kondisi kami sama sepertimu. Saya akan memberimu separuh dari uang ini," katanya kepada si peminta. Setelah uang itu dibagi dua, si peminta itu tiba-tiba berkata, "Semoga Allah memberikan keberkahan buatmu. Saya ini sebenarnya adalah utusan Tuhanmu. Dia mengutusku untuk mengujimu." Selanjutnya, nasihat dari Hasan Al-Basri. Abu Ubaidah At-Taji bercerita, "Kami datang menjenguk Hasan Al-Basri yang sedang sakit keras menjelang kematiannya. Al-Hasan berkata, 'Selamat datang kalian semua. Semoga Allah memberi kalian kehidupan yang sejahtera serta menempatkan kami dan kalian di Darussalam. Ini adalah keterbukaan yang baik jika kalian sabar, membenarkan dan percaya. Wahai kalian, semoga Allah merahmati kalian. Jangan sampai berita yang akan saya sampaikan kepada kalian masuk dari telinga kanan dan langsung keluar dari telinga kiri. Barang siapa melihat Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak melihat beliau selalu bergerak aktif, tidak pernah menata batu bata dan kayu, tidak sibuk membangun rumah melebihi kebutuhan. Akan tetapi, beliau langsung siap beraksi ketika panji diangkat. Cepat-cepat, bergegaslah, bergegaslah. Kenapa kalian masih berhenti? Demi Tuhannya Ka'bah, kalian datang, sementara kalian dan perkara ini seakan-akan bersama. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menyadari hidup ini hanya sekali, lalu dia makan secuil roti, mengenakan pakaian usang, beralaskan tanah bersungguh-sungguh dalam ibadah, menangisi kesalahan, lari menghindari hukuman, dan tekun mencari rahmat hingga ajal menjemputnya, sementara dia tetap dalam keadaan seperti itu. Jika engkau ingin bertemu dengannya sebagai hambanya yang menyia-nyiakan dan teledor, maka silakan engkau tenggelam dalam kebatilan. Kamu bilang, siapa yang melarang-larang dan membatasi kebebasan saya menggunakan harta saya sendiri? Wahai dungu, yang melarang dan membatasi adalah dia yang telah memberimu harta tersebut. Semoga Allah merahmatimu, seorang hamba yang memberi penghasilan yang halal, membelanjakan dengan hemat dan selebihnya. Dia persembahkan untuk menghadapi hari di mana dia sangat membutuhkan amal baiknya. Dia mempersembahkannya menurut arahan dan tuntunan Allah dan meletakkannya di tempat yang semestinya. Sesungguhnya
orang-orang sebelum kalian hanya mengambil secukupnya dari dunia, sedangkan selebihnya mereka gunakan untuk membeli diri mereka dari Allah. Wallahu a'lam bis-shawab.